Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, kalau Kak Mega dan kakak-kakak lain bertanya, apa kabarnya hari ini? Jawabannya adalah Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, karena kita mau memulai ibadah, sebelum kita memulai, kita pastikan dulu nih, Alkitabnya sudah siap belum? Hati dan pikirannya juga ayo dipersiapkan. Jangan lupa telinganya juga dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Oke, karena kita sudah siap, Kak Mega dan kakak lain mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Dengar Hai Kawanku dan disambung dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Kita ulang ya sekali lagi. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Kita lanjut ya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, luar biasa adik-adik semua sudah semangat untuk beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau masuk ke dalam doa. Jadi adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kak Selvi akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Silakan Kak Selvi. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami semua sudah bangun dengan sukacita yang baru. Kami sudah siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami supaya kami dapat duduk dengan manis dengan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hai adik-adik, hari ini Kak Gia mau bercerita tentang Rasul Paulus. Siapa yang mau dengar ceritanya? Nah, sebelum dengar cerita dari Kak Gia, kita baca dulu Alkitabnya. Yuk, kita siapin Alkitabnya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?
kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab, kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, setelah kita baca Alkitabnya, yuk kita simak ceritanya. Hari ini Kak Ki akan bercerita tentang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini memimpin satu jemaat, yaitu namanya Jemaat Korintus. Rasul Paulus sangat gigih dalam tugas pekabaran Injil setelah dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya nama asli Rasul Paulus sebelum ia bertemu dengan Tuhan? Kira-kira siapa ya namanya? Ya, bener banget. Namanya adalah Saulus. Nah, Rasul Paulus setelah memimpin jemaat di Korintus, ia pindah ke kota Efesus. Di sana dia menuliskan kitab 1 Korintus. Untuk menulis kitab 1 Korintus, Rasul Paulus butuh waktu 3 tahun. Lama ya, 3 tahun. Nah, pada saat Rasul Paulus berada di kota Efesus, dia mendengar bahwa jemaatnya yang di Korintus sedang bertengkar. Bertengkarnya karena apa ya? Ternyata mereka bertengkar karena mereka saling mengejek dan saling memegahkan diri. Ada yang tahu memegahkan diri? Apa ya itu? Memegahkan diri adalah sikap yang sombong. Kira-kira apa yang mereka sombongkan? Yang mereka sombongkan adalah kehebatan mereka, kekuatan mereka. Mereka langsung mengejek semua orang yang lemah karena mereka merasa mereka lebih hebat. Nah, di sini siapa yang pernah sombong? Siapa yang pernah mengejek temannya karena merasa temannya tuh lebih lemah, tidak sekuat kalian? Ayo jujur. Tapi kayaknya yakin kalau semua adik-adik di PA Immanuel Malang tidak ada yang pernah sombong ataupun mengejek temannya karena temannya lebih lemah. Karena itu tidak boleh ya. Kita lanjut ke cerita Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus pindah ke Efesus, ternyata Rasul Paulus digantikan oleh seorang bernama Apolos. Orang-orang di jemaat Korintus itu sudah suka sama Apolos dan mereka bahkan mengejek Rasul Paulus. Mereka bilang Rasul Paulus itu tidak lebih baik daripada Apolos. Artinya apa ya? Rasul Paulus itu orangnya tidak sebaik Apolos, sedangkan Apolos orangnya baik. Tetapi Rasul Paulus tidak marah, biarpun diejek, biarpun dihina oleh jemaatnya sendiri, tapi Rasul Paulus tidak pernah marah. Justru Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka
bahwa perbuatan mereka salah dan mereka tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, dari cerita hari ini, Kak Gia mau kasih tahu ke adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus tidak suka orang yang sombong ataupun orang yang suka mengejek orang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menciptakan kita semua berbeda-beda. Dengan keunikan kita masing-masing, kita mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Tugas kita adalah kita harus mendukung teman kita pada saat teman kita lemah akan sesuatu. Tetapi kita juga harus menerima dukungan dari teman-teman pada saat kita lemah dalam sesuatu. Dan jika kita dihina oleh orang lain, kita tidak boleh marah ataupun dendam. Tetapi kita harus memaafkan seperti yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaatnya. Dia tidak marah, tetapi dia malah mengingatkan kepada jemaatnya bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan mereka harus memperbaiki perbuatannya. Oke? Hai adik-adik, jumpa lagi sama Kak Gia. Hari ini Kak Gia mau ajak adik-adik untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Penasaran nggak? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sebelum mengerjakan aktivitas, Kak Gia mau ajak adik-adik semua untuk menonton sebuah video. Yuk kita lihat sama-sama. Gimana videonya? Seru kan ceritanya? Nah, dari video yang tadi sudah kita lihat, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Ada yang tahu? Kalau tahu, coba deh Kak Gia dikasih tahu. Apa ya kira-kira yang bisa kita pelajari dari video yang tadi? Apakah kita harus menjadi seorang anak yang sombong? Benar nggak ya?
Wah, ternyata kita tuh nggak perlu jadi anak yang sombong. Lalu kita harus jadi anak yang seperti apa ya? Yuk, kita sama-sama cari tahu. Apa sih yang bisa kita pelajari dari video yang tadi? Yuk, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan spidol warna atau pensil warna. Yang kedua, siapkan lem kertas. Lalu, yang ketiga, siapkan kertas origami. Dan yang paling penting, jangan lupa siapkan juga senyuman yang manis pada saat mengerjakan. Kalau semua bahannya sudah siap, yuk kita mulai buat. Langkah pertama, lipat kertas untuk membentuk garis diagonal. Langkah kedua, lipat salah satu ujung kertas hingga ke titik tengah diagonal. Langkah ketiga, lipat salah satu ujung kertas hingga ke garis atas lipatan kertas. Langkah keempat, lipat bagian bawah kertas ke arah atas. Langkah kelima, rapikan bagian atas dengan melipatnya ke bawah dan bagian kanan atau kiri dengan melipatnya ke arah dalam. Nah, untuk langkah yang keenam, Kak Gia bagi menjadi dua. Ada untuk yang kelas TK, ada juga untuk yang kelas kecil. Untuk yang kelas TK akan Kak Gia beritahukan duluan, dan untuk yang kelas kecil setelah kelas TK. Hai adik-adik kelas TK. Nah, tugasnya selanjutnya adalah kalian harus menuliskan tulisan nama kamu mau menjadi anak yang rendah hati. Di sini Kak Gia punya contoh. Contohnya adalah Kak Gia mau menjadi anak yang rendah hati.
adik-adik kelas kecil. Langkah selanjutnya adalah di bagian depan bentuk hati, kalian menuliskan nama kamu mau menjadi anak yang rendah hati. Di sini, Kak Gia punya contoh. Contohnya adalah Kak Gia mau menjadi anak yang rendah hati. Lalu, di bagian belakang bentuk hatinya, kalian harus menjawab satu pertanyaan dari Kak Gia. Pertanyaannya dapat kalian lihat di layar sebelah kanan di atas kotak atau persegi panjang yang berwarna pink yang bertuliskan di dalam 1 Korintus 4 ayat 6-13 yang sudah kita baca, ada satu tokoh yang patut kita teladanin. Kira-kira siapakah tokoh tersebut? Jawabannya kalian bisa tulis di bagian belakang bentuk hati. Nah, gimana adik-adik? Mudah bukan? Nah, Tuhan Yesus di sini ingin mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi anak yang saling mendukung dan juga rendah hati. Kalau aktivitasnya sudah jadi, jangan lupa untuk difoto dan di-share di grup ya. Selamat mencoba adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu juga di aktivitas minggu depan. Dadah! Nah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, hey, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, hey, mengalahkan segalanya. Kita ulang dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus, hai, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus, hai, mengalahkan segalanya. Yeay. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memanjatkan doa syafaat. Sebelum itu, kita semua persiapkan hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh mempersilahkan kami, beri kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang menghadapi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya memberkati supaya kami semua dapat bekerja sama untuk melawan COVID-19. Berkati kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menghadapinya bersama-sama.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami supaya apapun pelayanan yang dilakukan bisa Tuhan berkati dalam apapun yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami supaya mereka dapat bertumbuh iman dimanapun mereka berada. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan untuk mendidik kami, juga untuk membimbing kami menjadi anak yang sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami bawa doa ini ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kali ini sudah selesai. Nah kakak-kakak nih punya pesan untuk kalian. Apa itu Kak Theo? Tetap selalu membantu orang tua. Kak Selvi? Semangat ngerjain tugas di rumah ya. Kak Edo? Tetap saling menyayangi satu dan yang lainnya. Oke, dan jangan lupa tetap bersuka cita. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Yesus memberkati. Dadah.